Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Wisnu Purnomo atau Wicapu Kreatif. Oke, pada video kali ini kita akan ngobrol dengan salah satu mahasiswa dari Teknik Mesin UII atau Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Namanya Freddy Wiranto. Dia adalah mahasiswa KP atau kuliah praktek di Wicapu Kreatif. Di video kali ini akan saya tanya-tanya mengenai pengalaman dia atau mengenai pemahaman dia tentang Wicapu Kreatif itu apa sebelum KP, serta apa itu Wicapu Kreatif setelah KP. Oke, langsung saja kita mulai video kali ini. Oke, Mas Freddy Wiranto. Ya. Menurut Anda sebelum KP, Wicapu Kreatif itu apa? Ini ada dua sisi ya, saya melihat ya. Dari sisi orang awam dulu, kan ekspektasinya apa sih? Apa ini kok semuanya tak sabun itu? Cuma mainan gitu kan. Biasanya awal-awal gitu gak maksudnya. Pas manusia gitu. Dari segi mahasiswa teknik mesin, ya, oh ternyata ada pasarnya juga gini ya. Terus? Ya bisa lihat itu lah. Jadi membuka pandangan lah istilahnya. Teknik mesin itu enggak cuma mesin doang gitu. Masih banyak peluangnya gitu. Apalagi di Indonesia tuh. Teknik itu masih disepelekan lah istilahnya daripada jurusan lain. Itu enggak Mas? Ya mungkin itu dari ekspektasi awalnya itu kayak underestimate gitu ya tentang Wicapu Kreatif, yang dibikin hanya seperti mainan begitu. Ternyata setelah dirimu masuk ke Wicapu Kreatif, oh ternyata ada pasarnya begitu. ya. Mungkin dari segi keluarga gitu. Oh ini Fred, ya aku ya boleh aja dianggap remeh gitu kan, masih jalan juga kan, buktinya sampai sekarang. Itu teknik mesinnya atau tentang Wicapu Kreatif? Wicapunya Ya. Ya. Gitu. Berarti sebelum berangkat ke Wicapu itu kan isi dulu ya sama keluarga ya? Iya. Ternyata underestimate tentang Wicapu Kreatif itu apa gitu. Ya mungkin gitu. Nah, nanti kalau udah pulang ke Pekalongan, kan dirimu asli Pekalongan. Iya. Setelah pulang ke Pekalongan, mau ceritain apa tentang Wicapu Kreatif? Ya mungkin nanti gini, kayak output teknik mesin kan. Kan pasti harapannya mesin kerjanya di pabrik gitu kan. Tapi nggak mesti. Kita bisa lihat ke pasar aja tuh. Masa kan apa-apa harus impor, rata-rata cetakannya impor gitu kan Mas. Nah, itu bisa mungkin dari pasar itu. Kalau dari segi ilmu, dari apa yang kamu pelajari di bangku kuliah, itu relate nggak dengan apa yang dikerjakan di Wicapu Kreatif? Ya alhamdulillah masih banyak yang relate kan. Masih banyak dari segi ilmu desain sama pemesinan gitu. Mungkin ada yang baru juga kayak mesin 3D print gitu. Soalnya dulu belum pernah belum ada yang resin ya? Ya 3D belum ada kurikulumnya tuh. Mungkin teknologinya waktu saya masih ngambil mata kuliah belum ada gitu. Oke, berarti itu teknologi baru ya? Iya, teknologi baru itu. Ya, karena kami pakai 3D printing itu juga yang resin itu belum lama, belum ada setahun sih. Oke. Untuk pengembangan karir nih, Wicapu Kreatif, bagimu tuh Wicapu Kreatif bisa nggak sih untuk mengembangin karir? Menurut saya dari pengamatan sebulan kayaknya masih bisa sih Mas. Kalau ditanya itu kayaknya masih bisa lah. Namanya usaha tuh berkembang tuh masih bisa lah. Tinggal dari lihat sisi mananya tuh. Kalau dari dirimu sebagai mahasiswa yang nanti akan lulus menjadi fresh graduate, kira-kira tertarik nggak untuk benar-benar apply di Wicapu Kreatif gitu, apply pekerja harusnya, kira-kira? Ya mungkin tertarik ya. Kalau lihat pasarnya dulu kan, ini juga kan masih nyoba-nyoba ya. Nah, nanti kan ada kayak TA dulu ya. Mungkin fokus dulu ke situ. Tapi untuk gambaran ya ada pasti.
Ya, maksudnya tuh ya bukan dirimu, kan kemarin dirimu sudah ngobrol sama aku kan tentang fokusnya kamu mau usaha kan, bisnis kan. Nah, kira-kira kalau kamu menggambarkan Wicapo Kreatif ini kepada teman-teman seumurmu lah, seumurmu yang kira-kira fresh graduate, itu kira-kira apa yang akan kamu sampaikan kepada mereka? Ya kalau misalnya kan sarjana kan, ekspektasi dari orang apa awam tuh masyarakat kan pasti kalau ditanya jurusannya apa kan itu. Cuma kita sebagai mahasiswa tuh harusnya bisa lebih itu berpandangan luas gitu. Jangan mentok-mentok ke situ aja menurutku. Kan masih banyak gitu. Walaupun udah sarjana, anggurnya bulan kadang setahun tuh, bingung dia nggak ngapa-ngapain, nggak diterima kerja. Padahal kalau dia apa misalnya keluar gitu, mungkin dia bisa apa lihat potensi gitu yang mungkin nyangkut-nyangkut ke jurusannya gitu, nggak mesti itu masa jurusan teknik ke bank gitu kan nggak masuk lah. Nah, itu intinya gitu ya, sudut pandang tentang Wicapo Kreatif dari Freddy Wiranto sebelum dan sesudah. Bisa nggak dibikin satu kalimat tentang Wicapo Kreatif sebelum kamu masuk ke sini dan sesudah masuk ke sini? Apa? Satu kalimat ya. Wicapo Kreatif. Satu kalimat sebelumnya, satu kalimat sebelum dirimu tahu atau sebelum kamu KP, satu kalimat sesudah kamu KP. Berarti ada 2 kalimat. Ya mungkin pertama tuh sederhana. Kalau sesudah KP itu belajar. Oke. Berarti itu satu kata ya maksudnya harusnya. Satu kata. Betul, bukan satu kali mas. Satu Ya, kata, satu kata ya. Berarti kalau satu kata dari Freddy Wiranto tentang Wicapo Kreatif itu sebelum KP itu sederhana. Ya. Setelah KP tentang Wicapo Kreatif satu kalimat, satu katanya belajar. Belajar. Oke. Jadi itu teman-teman, jika kemarin itu sempat ada satu tutorial yang bos magang itu adalah ini orangnya Freddy Wiranto. Jadi 1 bulan di Wicapo Kreatif di bulan Desember ini kuliah praktek di Wicapo Kreatif. Jadi ya nano sih tentang Wicapo Kreatif, itu bisa belajar tentang pembuatan cetakan silikon, resin, bahkan kita dari ke tutorial juga, masuk ke YouTube. Bahkan Freddy ini punya keahlian tentang jaringan, makanya waktu itu kita minta bantuan tentang jaringan, serta bahasa Inggris Britishnya agak lumayan. Jadi kemarin pas ada pemesanan dari mana? British ya? London ya? Dari London itu lumayan terbantu nih dengan adanya Freddy, karena bahasa Inggris saya buruk sekali ya, lumayan terbantu. Dan untuk masalah waktu itu pembayaran keuangan juga lumayan bisa bantu ya. Dan ya intinya berdampak sih. Mungkin si Freddy ini diletakkan di Wicapo Kreatif pada bulan Desember ini mungkin karena ada kebutuhan nih di Wicapo Kreatif, ada butuh ini. Jadi Allah menaruh Freddy ini di Wicapo Kreatif. Sedangkan Freddy sendiri juga butuh KP untuk menyelesaikan studinya. Jadi kayak ya kita win-win solution aja, nggak ada yang hubungan timbal baliknya kerasa. Win-win solution lah, berarti saling menang gitu, maksudnya nggak ada yang dirugikan gitu ya. Oke, itu untuk pertanyaan Freddy Wiranto tentang Wicapo Kreatif. Tapi saya masih ada satu pertanyaan nih, yang intinya ini bisa menjadi referensi untuk semuanya. Untuk orang atau untuk mahasiswa, selepas dia lulus ya, itu strategi untuk kedepannya mau apa dari Freddy Wiranto? Dari mahasiswa secara general atau teknik baru? Dari segi Freddy Wiranto setelah lulus tuh mau ngapain? Jadi bisa menjadi bayangan untuk teman-teman. Ya mungkin untuk teman-teman ya pesannya tuh habis lulus tuh kan ekspektasinya kita tuh ya
studi itu ya udah selesai. Padahal tuh enggak, kita ke lapangan tuh ya belajar lagi istilahnya, enggak berhenti loh itu. Tetap belajar berarti Iya, ininya. ini tetap belajar. Kalau kerja intinya lebih tertarik ke bisnis atau ke apa? Mau kerja bisnis kan belajar juga Mas. Oh, belajar juga. Ya, intinya dari pengalaman juga. Berarti intinya tetap belajar ya, enggak ada. Belajar. Apa ada niatan lanjut studi? Ya tadinya sih nggak ada, cuma habis dari Wisapu kayak boleh lah kalau ada waktu lah, kalau ada niat ya gitu. Oke. Udah masuk pasar. Sebenarnya kan dirimu tuh udah mencoba running usaha ya, masih bantu orang tua, ibaratnya kan itu juga tidak mudah karena juga ngerunning usaha, ngelola karyawan, dan sebenarnya dirimu ada background itu gitu. Menurutmu ada dampaknya nggak sih kamu sudah mencoba untuk melakukan usaha itu terhadap apa yang akan kamu hadapi ke depannya begitu? Ya yang namanya dari kalau udah ngelakuin pasti ada bekasnya lah gitu. Ada pengalaman, ada lah pasti. Ada. Cara ngadepin orang gimana, tipe-tipe orang tuh gimana, kan nggak mesti sama kan. Ada yang ada yang ribut, ada yang gampang gitu. Ada lah. Ya, biar lebih kenal masyarakat lah gitu. Memanage karyawan dengan sifat A, B, C, D-nya mereka ya. Iya. Biar tetap bisa menyinkronkan mereka ya. Ya, Jadi sebenarnya pengalamanmu sebagai reader untuk hal ke situ juga udah lumayan ya. ya bisa dibilang, Iya kan? bisa dibilang. Bilang seperti itu. Iya. Oke. Ini ngomong-ngomong nih, di teknik mesin UI kan dia tentang manufaktur. Menurutmu kalau mahasiswa teknik mesin lulusan manufaktur itu lebih baik bagaimana? Intinya lulus minimal bisa desain. Minimal bisa desain. Minimal bisa desain. Oke teman-teman, mungkin ini untuk teman-teman di teknik mesin ya, UI terutama, minimal bisa desain. Ya minimal bisa desain ini penting sekali. Sama ini ya, saya ada satu pesan juga kepada teman-teman semua jurusan, semuanya, semua yang nonton video ini, minimal satu software yang harus dikuasai adalah Corel Draw. Bener nggak? Corel Draw itu harus bisa. Kenapa Corel Draw harus bisa? Contohnya nih, kita mau buka usaha kecil-kecilan gitu, nyambi frozen food, kita punya kulkas nganggur tuh di rumah. Masa iya kita mau nempelnya pakai kertas A3 ditulis jual frozen food, kan nggak menarik ya? Atau kita mau bikin promosi di di Instagram, di TikTok, masa iya kita harus pakai kertas kita foto spread gitu. Kan nggak bagus. Jadi teman-teman harus bisa ngedesain pakai Corel Draw. Itu penting sekali sih teman-teman. Itu ya penting. Masa yang ngedesain harus pakai Word, pakai PPT, itu kan lucu ya. Karena masih ada yang desain tuh pakai PPT, pakai Word, apalagi pakai Paint lah. Ya lah, minimal harus bisa Corel Draw. Itu sih, itu paling minimal sih itu kalau menurut saya. Karena di lapangan tuh banyak banget membutuhkan kita bisa ngedesain pakai Corel. Bener nggak? Intinya berarti desain grafis kan. Desain grafis. Tapi yang paling mudah didapatkan kan Corel toh, di mana-mana. Gitu. Oke, Freddy Wiranto, terima kasih sudah KP di Wicapo Kreatif selama 1 bulan. Semoga apa yang dirimu dapatkan di Wicapo Kreatif ini sedikit bisa membantu dirimu dalam karir kedepannya, membantu penyelesaian studimu kedepannya. Jika nanti masih ada keperluan di Wicapo Kreatif, silahkan datang. Tidak ada batasan ke Wicapo Kreatif. Asalkan jangan kesini jam 12 malam ya. Waktu istirahat. Intinya ya kalau di jam kerja silakan datang aja. Mungkin nanti kalau saya dan keluarga ke Pekalongan, kalau ada waktu dan kesempatan mampir, saya akan mampir.
Jangan lupa nanti kalau wisuda atau nikah ya kabar-kabar ya. Ya intinya bertemu itu untuk menjadi saudara, menambah keluarga, saling bersilaturahmi, menambah rezeki, memperlancar rezeki, itulah intinya. Oke. Ada pesan nggak kepada teman-teman dari Pradi Wiranto? Gak ada. Gak ada. Oh, ya udah. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video kali ini, semoga bermanfaat. Jika teman-teman mau KP ya boleh, mau TA juga boleh. Kalau KP nih, salah satunya Pradi Wiranto di KP, TA, sebelumnya juga udah ada yang TA, ada 3 orang mahasiswa TA juga. Terus sebelumnya lagi juga ada 4 mahasiswa TA. Sebelumnya ada yang disertasi juga ada, ngambil data di kami. Bahkan saya sendiri tesisnya tentang Wicapo Kreatif. Jadi kami terbuka sekali untuk teman-teman kayak gitu. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Wisnu Purnomo. Saya Pradi Wiranto. Selamat melanjutkan aktivitas.